줄도 모르고 또 날뛰는 너를 보고 있자면 고민이가 따로 없어 이제 너희처럼 저기 너무 괴로웠어 귀를 막고 더는 못 듣겠어 언제나 너의 전화만 생각을 묻지 다시 는 못할 거야 Hey, 그게 Kehadirannya ibu-ibu kader Desa Pujer Baru yang sudah gak asing bagi saya, sudah sering terlihat menghadir. Tadi Mbak Namira sudah menyebarkan form-form dan menjelaskan untuk kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah dan mendatangi masyarakat yang punya bumil, ada apa lagi untuk program ILP. Di mana program ini tadinya itu kalau posyandu itu sendiri-sendiri kan ya, dari ibu hamil sendiri, lansia sendiri. Sekarang kan sudah tahu, pernah merasakan posyandunya harus bareng gitu ya, semuanya ya. Posyandu ILP, tidak ada lagi posyandu balita, posyandu lansia tidak ada lagi. Nah, nama lain dari posyandu ILP itu ada nama lainnya, posyandu apa? Siklus hidup. Posyandu siklus hidup. Artinya sekarang program kesehatan tidak lagi terpisah-pisah, tapi dia diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan siklus hidup manusia. Oleh karena adakah di sini yang bisa menjelaskan bagaimana siklus hidup manusia? Siklus hidup manusia yang paling atas siapa? Bumi, Nabi Adam. Apa tadi, Mbak? Yang paling atas siapa? Ibu hamil. Karena ibu hamil itu adalah manusia pertama yang menghasilkan manusia-manusia berikutnya. Kalau nggak ada ibu hamil apa? Ada lansia? Nggak ada dong. Berarti harus ibu hamil. Nah, setelah ibu hamil dia jadi apa? Balita. Nifas. Jadi nifas. Kan harus melahirkan dulu. Iya. Setelah melahirkan jadi ibu nifas. Dari ibu hamil ada masalah sendiri, ibu nifas ada masalah sendiri, dan itu perlu dikenali sama ibu kader agar apa? Ibu kader nanti melaporkan ke Bu Pina, ya, karena Bu Pina rumahnya di Penanggungan nggak akan langsung tahu, jadi ibu-ibu yang melaporkan. Kalau ibu hamil kira-kira ada masalah apa yang membahayakan ibu hamilnya? Itu jangka panjang ya, jangka panjang. Masa kalau ada ibu hamil langsung lapor Bu Pina, Bu, ada bahaya nih Bu. Kira-kira ya itu masalah. Tapi apa yang kira-kira Bu hamil menemukan segera harus dilaporkan ke Bu Pina. Contohnya perdarahan. Terus apa lagi? Ketuban pecah. Ya apa lagi? Kejang. Kejang apa namanya kejang itu? Ini ya tuh kalau bayi. bayi demam step kejang. Kalau ibu hamil apa namanya? Ya biasanya karena hipertensi, penyebabnya hipertensi. Nah kejangnya itu namanya Eklamasi. Kalau ibu nifas apa masalahnya? Tinggi. Sama juga Pendarahan. Meskipun bayinya sudah lahir, dia juga mengalami namanya ya eklamsi juga. Perdarahan dia juga gara-gara jalan lahirnya itu ada robekan atau kalau operasi robek jahitannya ya perdarahan. Terus apa lagi? Bisa infeksi ya tali pusar ininya kan dari bayinya. Ini masih ibunya kan? Baby blues. Apa? Baby blues. Jago kalau udah bilang baby blues. Mengalami juga nggak? Jangan deh. Jangan sampai. Baby blues itu sesuatu yang sering diremehkan. Nah, kalau ketemu ada ibu nifas yang mengalami depresi, itu kan depresi berarti ya baby blues itu ya. Tiba-tiba tidak mau menyusui anaknya, malas ngurus anaknya, nangis terus apa ya, baperan gitu itu. Itu suatu hal yang ibu kader mengetahui bahwa itu ada kondisi kejiwaan yang dia itu tidak bisa mengatasi sendiri. Nah biasanya orang, apalagi dia kalau hidup dengan mertua atau atau ipar adalah maut itu. Kayak mengalami sendiri. Bapak mertua. Biasanya kan dia disalah-salahin terus gitu, tidak boleh pagi-pagi tidak boleh tidur gitu ya. Padahal semalaman sudah begadang menyusuin anaknya, itu kan capek banget. Nah itu pasti ada hormon dalam tubuhnya yang terganggu dan jadi baby blues. Arti orang itu ketika menemui kasus kejiwaan sekalian juga ya, ini kasus kejiwaan ya. Seringkali tuh kita pengen tampil sebagai superhero. Tahu maksudnya kan? Pengen menjadi superhero. Yang sabar ya, masalahnya memang banyak berat. Yang sabar istighfar, sholat gitu, tahajud, baca Al-Quran, dikirang yang banyak.
Siapa yang nggak tahu harus gitu. Ketika kita tampil menjadi superhero dengan menasehati dia supaya dia sabar, supaya gini-gini, itu kan semakin tertekan banget, tekanan batinnya itu semakin berat. Ketika ada seseorang yang kita ketahui dia ada depresi itu tadi, ya masalah kejiwaannya, apa yang harus kita lakukan? Oke, dirangkul, terus apa terutama yang kita harus lakukan? Jadi pendengar saja. Jadi pendengar, gunakan telinga kita menjadi pendengar saja. Nggak usah kasih nasihat, nggak usah kasih nasihat. Cukup kalau mau bersuara, cukup tanyakan ada nggak yang bisa saya bantu. Semampu saya. Kalau misalkan ada masalah ekonomi, saya mungkin dibantunya mungkin beras gini aja, kayak kita tuh nggak bisa banyak-banyak. Nyampe Bufas, nah sekarang turun ke bawah, kasih panah aja. Dari Bufasnya yang dilahirkan tadi adalah bayi. Lahir langsung jadi bayi. Keburu-buru. Oke, jadi bayi apa namanya? Bayi baru lahir. Beda dengan bayi biasa dia, atau namanya neonatus. Tulis aja, neonatus. Bayi baru lahir yang usia 0 hari sampai usia berapa? Neonatus itu sampai usia berapa hari? 28 hari. Pinter-pinter ini kadernya Bu Pina ini. Ada permasalahan apa saat jadi neonatus itu? Kuning, bayi kuning. Nah, pinternya kan. Faktor yang membuat bayi menjadi kuning itu kira-kira kaitannya dengan apa? Kurang cairan. Kurang cairan. Masa jawabannya kurang sinar? Dijemur. Biasa itu dijemur. Dan dijemur. Apa? Kurang cairan. Asi. Faktor ASI. Jadi solusinya nomor 1, Asi. ASI dulu, ASInya. Setelah neonatus selesai umur 28 hari, artinya umur 1 bulan anggap tuh ya, umur 1 bulan, berubah dia fasenya menjadi apa? Bayi. Bayi usia sampai 1 tahun. 1 tahun. Masalah Iya, sudah gizi. Gizinya makanya kan ditimbang. Iya. Penimbangan kan dimulai dari bayi sampai balita ya. Oke, penimbangan. Jadi ada kasus kurang gizi, wah banyak pasien saya yang datang ke puskesmas itu kebanyakan tuh tidak ada yang nyampe garis hijau. Iya. Ada masalah apa lagi? Kalau di posyandu harus melakukan apa untuk bayi sama balita? Diapain? Selain ditimbang? Imunisasi. Hafal ya imunisasi ya. Imunisasi itu untuk mencegah apa? Penyakit menular yang bisa menjadi wabah. Imunisasi itu difokuskan pada penyakit yang bisa jadi wabah. Contohnya difteri. Di sini kemarin difteri ya? Pertusis. Oh, di sini pertusis. Batuk panjang. Ya, ada kan? Tahu kan? Nah, pertusis itu imunisasinya apa? DPT. Apa singkatannya DPT? P-nya sudah. P-nya pertusis. D-nya tadi saya nyebut D-nya. Difteri, pertusis, T-nya tetanus. Plus apa? DPT plus hepatitis ya? Iya. Hepatitis. Kemudian campak berapa bulan? 9 bulan. Nah, campak itu bisa wabah. Biasanya di sekolah-sekolah kan anak-anak, ya satu anak kena campak yang ada merah-merahnya merantak itu sebadan, panas tinggi, teman-temannya ikut ketularan. Nah, kalau semakin banyak yang tidak diimunisasi bisa sak desa nanti. Nah, kita kemarin merasakan yang namanya wabah apa? Wabah Apa namanya sih? ya termasuk ya paralitis gondongan iya. Kita kemarin pandemi Covid. sudah diimunkan semuanya di Nah, berkat dari vaksin ini pengetahuan ya, karena kita divaksin Covid dan kebetulan banyak yang berguguran juga kan ya, akhirnya terbentuklah kekebalan. Jadi kekebalan itu terbentuk pertama karena imunisasi, yang kedua karena banyak yang sakit, nah akhirnya kebal. Kemudian bayi 1 tahun berubah menjadi balita, sekalian balita ya bawah 5 tahun, karena sama kan permasalahannya, masalah gizi juga, ada imunisasi boosternya juga ya. Terus ada ketambahan masalah apa lagi yang tadi disebutkan?
Keterlambatan ngomong. Nah, tumbuh kembangnya ya visi dan perkembangannya harusnya dia sudah bisa bicara umur berapa? Bicara itu di 1,5. Ada nggak menemui di sini balita yang nggak merangkak tahu-tahu jalannya? Ada. Bagus nggak? Bagus nggak kayak gitu? melewati tahapnya. Betul. Jangan sampai ya, tolong disebarkan kepada ibu-ibu. Biasanya itu bukan karena anaknya, ibunya yang melatih anaknya biar cepet jalan tanpa melalui fase merangkak. Nah, itu yang nanti akhirnya ada stimulasi dari tangan. Merangkak itu kan tangan, nih ya, kaki, lututnya gitu. Kadang dia jatuh kayak gitu ya. Itu yang tidak didapatkan anak-anak yang langsung jalan. Padahal itu dibutuhkan untuk nanti kemampuan membaca, kemampuan berpikir. Ujung saraf itu banyak sekali ada di telapak mata. Itu tolong disebarluaskan. Jangan bangga punya anak tiba-tiba langsung bisa jalan tanpa merangkak. Aduh, udah. Oke, balita sampai 5 tahun bermasalah. Kemudian dia berubah menjadi fasenya berikutnya setelah balita jadi anak prasekolah. 5 sampai berapa tahun? Anak TK tuh. Anak TK. Sampai berarti 6 tahun masuk SD gitu. 5. Itu 7 sampai 7 tahun itu prasekolah. Masalahnya ya sama dengan balita kan ya, ditimbang juga ada gangguan gizi, gangguan perkembangannya juga. Sampai 7 tahun berubah menjadi remaja. Salah remaja 7 tahun. Anak usia sekolah. Kalau tadi prasekolah, sekarang usia sekolah. AUS. Umur 7 sampai 15. Oh, ibu jagoan, Bu. Mantap, Bu Jerman. 7 sampai 15 tahun anak usia sekolah. Nah, 15 tahun baru masuk remaja sampai usia 18 tahun. Pinter-pinter gitu baru ya. Jadi kan gampang ya menghafalkannya dari asal mulanya tuh. Bumil, Bufas, Neo, Neonatus, bayi, balita, apras, aus, remaja. Dan singkatannya kan enak. Nah, itu nanti akan saya perkenalkan nanti ya tentang klaster-klaster yang ada di ILP berdasarkan siklus hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu nih siklus hidup berikutnya. 18 tahun adalah batasan terakhir manusia menjadi seorang anak. Remaja itu adalah anak ya, 18 tahun. Jadi masuk usia 19, meskipun dia masih SMA, belum lulus, tapi dia sudah berubah fasenya menjadi dewasa. Usia dewasa yang produktif, masih bisa bekerja menghasilkan uang sampai usia 59 tahun. Ini kemarin enggak. Jadi sampai 18 sampai 59 tahun usia produktif, berarti masuk 60 jadi lansia. Selesai siklus hidup manusia sampai dia wafat gitu. Nah, sekarang saya memperkenalkan klaster dalam ILP, integrasi layanan primer. Apakah sudah pernah dijelaskan? Klaster-klaster. Klaster dalam ILP itu ada 5. Ada 5, ini pembaharuan, dulu nggak ada. Nah, kaitannya kalau pasien itu datang ke puskesmas, misalkan ibu hamil Aminah, silakan masuk ke klaster 2. Kalau dulu kan poli KIA, Pak Noto usia 63 tahun silakan masuk ke klaster 3. Kalau dulu kan poli umum. Nah, sekarang panggilannya beda, semua puskesmas beda. Klaster 1 itu miliknya manajemen. Silakan dicatat. Manajemen itu kaitannya tata usaha, kepegawaian, keuangan. Nah, klaster 2 tuh kira-kira itu pasiennya yang mana? Dari siklus hidup, dari ibu hamil sampai anak terakhir itu sampai remaja. Dari ibu hamil, ibu nifas, bayi, neonatus, bayi, balita, apras, aus, remaja. Sampai 18 tahun itu masuk klaster 2. Nah, sekarang klaster 3 setelahnya, jadi usia dewasa, dia masuk 18 tahun ke atas, produktif, sampai lansia. Itu klaster 3. Kalau dulu di puskesmas, poli KIA itu adalah klaster 2.
Kalau poli umum tuh klaster Tiga. 3. Nah ini yang tolong dikasih tahu ke masyarakat karena pasti bingung mereka. Iya. Yang mana? Klaster 2, klaster 3. Oke, nah sekarang klaster 4. Klaster 4 ini adalah khusus program yang berkaitan dengan penyakit menular. Contohnya TBC. TBC, kok pinter sih Mbak? Bisa jawab semua. Gak ada yang bisa jawab gitu. Desa lain tuh bicara klaster 4, gak ada yang jawab TBC, gak ada. Cuman di sini. Iya, klaster 4 itu khusus TBC, kemudian penyakit ya HIV, ya penyakit menular. Terus kaitannya juga penyakit wabah. Termasuk kemarin itu klaster 4 ketika ada pertusis, ada difteri di Gunung Sari, itu penyakit wabah. Nanti kalau ada campak, klaster 4 juga. Dan kaitannya dengan penyakit lingkungan, kesehatan lingkungan. Di sini banyak sungai kan? Banyak. Masih banyak yang di sungai kan? Banyak. Meskipun sudah punya jam Jarang. Jarang. Masuk ke Indonesia jarang. Jarang sudah. Ya karena udah ODF itu Nggak ada sama sekali dah. jarang. Ya, ada Ada, sekali. ada dikit-dikit sudah ya. Lansia kayaknya. Iya, lansia, lansia tuh harus Nggak juga mau, kena nggak air. bisa gitu karena jauh. Iya. Nah, kalau di desa lain tuh masih banyak katanya pengakuannya, masih banyak yang ke sungai gitu. Nah, kaitannya dengan lingkungan, penyakit apa tuh yang banyak gara-gara sungainya dipakai jadi jamban tuh? Penyakit apa? Diare, tipes, cacingan. Kemudian masih banyak nggak demam berdarah? Masih ada. Iya, kalau pasien saya kelihatan dirawat inap itu pasien demam berdarah itu kaitannya dengan genangan air, jentik nyamuk. Nah itu ada di mana Pak Bian? Pak Bian kan yang pegang DBD. Terakhir klaster 5. Klaster 5 ini namanya bukan klaster 5 tapi lintas klaster. Istilahnya lintas klaster. Pelayanannya ada di Sumber Sari, Rawat Inap, UGD, persalinan, ketambahan laboratorium sama kefarmasian sama obat apotek. Nah itu lintas klaster. Selesai LP, sudah tercerahkan kan ya? Di LP kan?